Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Waalaikumsalam. coba mempraktekkan pengembangan supervisi dengan model Tirta, dengan alur Tirta. Kami dari anggota kelompok 53 Angkatan 10 CGP Nusa Tenggara Barat. Saya Muhammad Amin, SPDSD, akan berlaku di sini sebagai observer. Kemudian nanti Ibu Susilawati akan bertindak sebagai coach dan Ibu Nurul Patana akan bertindak sebagai coach. Assalamualaikum, Bu Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Min. Iya, gimana kabarnya nih hari ini Bu Sus? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Sus, sehat. Mudah-mudahan ya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya Bu Sus, eh, saya kan dengar bahwa hari ini akan melaksanakan proses kucingnya, ya Bu Sus, hari ini. Benar, Pak. Saya akan Hmm, melakukan proses kucing hari ini. oke. Sebelum melaksanakan proses kucing, ada sedikit hal Bu Sus ya yang perlu saya bicarakan dulu. Boleh Bu Sus? Boleh, Pak? Iya. Waduh, sebentar Bu Sus. Ada ini, ada gangguan sedikit. Angin terlalu kencang di sini Bu Sus. Gimana di situ Bu Sus? Alhamdulillah aman, Pak. Oh iya. Oke Bu Sus, mungkin dalam proses kucing nanti antara kus dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian eh, kucing seperti apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau cerita dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Sus ajukan. Jangan lupa juga ya Bu Sus, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit hal yang saya ingin tanyakan ke Bu Sus. Boleh Bu Sus? Boleh, Pak. Iya. Selain tadi, misal apa kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Sus kembangkan dalam proses kucing nanti, Bu? Baik, Pak. Terima kasih dalam proses coaching ini. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti kunci, kucing ya, Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Hmm. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga itu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Seperti itu, Pak. Wah, baik. Jadi yang ingin Ibu Sus kembangkan ada tiga kompetensi ya Bu Sus ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci ya. Ya, Pak. Oh iya, saya Bu Sus. Baik, di antara ketiganya kira-kira Bu Sus, eh, mana kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu Sus kembangkan ini dalam melaksanakan observasi ini, Bu Sus? Jadi, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci. Seperti itu, Pak. Oh, saya baik. Jadi ada dua hal ya Ibu Sus ya, kompetensi yang yang akan Ibu Sus laksanakan itu spesifik yang akan dikembangkan Ibu Sus ya, yaitu mendengarkan Ya, Pak. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu inginkan nanti Bu Sus dalam proses ini? Jadi, baik, Pak. Jadi, indikator yang ingin saya dapatkan dari kucing ini, Hmm. yang akan saya lakukan adalah saya ingin kucing itu mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian dengan proses kucing, kucing mengetahui cara atau langkah-langkah menyelesaikan dari permasalahannya. Nah, Seperti itu, Pak. baik, Bu Sus. Jadi indikator ketercapaiannya menurut Bu Sus yaitu
Koci mampu menemukan sendiri ya Bu Sus ya, solusi dari persoalan yang dihadapi oleh kucinya. Kemudian selain menemukan solusi juga apa namanya memahami ya, kuci itu nanti memahami persoalannya sendiri, kemudian mencari langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya ya Bu Sus ya. Baik Bu Sus, Baik, terima Pak. kasih atas jawabannya Bu Sus. Silakan untuk melaksanakan kuci Bu Sus. Semoga kucingnya nanti sukses bersama Bu Nurul. Ya Bu Sus ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, saya sama-sama Bu Sus. Semoga lancar selalu. Nanti kita akan bertemu nanti ya selesai di proses kuci. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Bu Sus. Assalamualaikum Ibu Sus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Apakah hari ini Ibu sibuk? Ada kesibukankah? Untuk hari ini, alhamdulillah lagi free, Bu. Tidak ada kesibukan. Alhamdulillah, saya boleh meminta waktunya sebentar Bu untuk berdiskusi sedikit mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Boleh. Silakan Bu Nurul. Kira-kira ini mau apa yang mau dibicarakan ini? Sebenarnya sih mungkin ini masalahnya nggak terlalu berat sih Bu, cuman saya pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu sejauh ini, karena saya rasa di kelas saya itu masih agak kesulitan saya mengelola kelas. Kebetulan saya kan guru baru yang memegang kelas baru begitu Bu. Ya, Baik, jadi Bu. saya Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi ya Bu dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya di kelas tingkat bawah. Jadi baik Bu, sebelum kita berbincang-bincang lebih lama nih Bu, kira-kira sekitar 10 atau 15 menit nih, apa sih harapannya Ibu dalam kita melakukan proses berbincang-bincang ini, atau dalam proses sharing ini yang ingin Ibu capai atau harapkan? Harapan saya sih saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Ya siapa tahu dengan kita berdiskusi ini banyak hal-hal baru dalam saya mengelola kelas itu bisa saya temukan di Ibu. Baik, jadi dalam proses pembelajaran yang Ibu inginkan di dalam kelas itu seperti apa ini Bu? Ibu Nurul yang Ibu inginkan nih? Saya ingin tuh menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Bu. Itu. Jadi karena di kelas saya itu anak-anak itu saat pembelajaran itu ada yang ribut, ada yang berbicara sendiri, padahal kita kan lagi belajar. Jadi tujuan saya berdiskusi sama Ibu itu ya ingin tahu bagaimana itu menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Gitu Bu. Baik, berarti Ibu Nurul di sini ingin menciptakan kelas yang kondusif. Jadi ini Bu, apa nih kira-kira penyebabnya sehingga kelasnya Ibu Nurul ini tidak bisa dikendalikan lah, atau istilahnya belum bisa kondusif ini selama ini? Selama ini saya sudah menggunakan metode pembelajaran ini Bu, mungkin belum efisien atau efektif karena ketika saya gunakan metode yang ini tetap aja anak-anak itu berbicara sendiri. Saya gunakan metode yang lain lagi, mereka juga masih istilahnya masih aja ngobrol dengan temannya, jadi nggak fokus dengan apa yang saya sampaikan, dengan materi yang saya sampaikan, begitu Bu. Baik, jadi kira-kira nih kalau sudah seperti itu, yang sebaiknya Ibu akan lakukan agar siswa itu dapat mudah untuk memahami, kemudian situasi kelas bisa kondusif itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin akan saya coba dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau dengan menerapkan game-game pembelajaran atau mengganti
model penyampaian materi saya mungkin yang lebih menyenangkan bagi mereka, Bu, bisa menggunakan video pembelajaran kah atau media-media gambar yang saya sesuaikan dengan materinya, Bu? Luar biasa sekali, Bu Nurul. Kemudian selain itu, ada lagi Bu yang dapat Ibu lakukan selain itu? Mungkin saya akan coba nanti bersama meminta rekan sejawat saya ketika saya sudah menerapkan model pembelajaran yang baru atau metode baru, saya akan coba meminta teman sejawat untuk mengobservasi atau melihat proses yang saya lakukan agar apa yang saya terapkan di kelas itu sudah berjalankah sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu Nurul. Jadi sudah ada pandangan ya untuk ke depan. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan memulai melakukan rencana tersebut nih? Kebetulan karena materi yang saya rasa mereka itu tidak menyenangkan itu adalah materi di pembelajaran matematika dan hari Senin atau hari Selasa itu ada mata pelajaran matematika, mungkin akan saya coba terapkan di hari itu, Bu. Di minggu Luar biasa sekali. Berarti lebih cepat, lebih baik ya, Bu? saya akan usahakan biar mereka itu tidak merasa bosan di kelas, Bu. Betul. Nah, rencana sudah dibuat nih Bu Nurul. Kemudian sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Mungkin dari segi metode yang akan saya gunakan atau model pembelajaran yang akan saya terapkan dan dengan bantuan kolaborasi dari rekan-rekan sejawat mungkin akan saya merasa terbantu dan itu komitmen saya untuk kedepannya, Bu. Baik. Baik Bu, silakan dilakukan rencana aksinya. Semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang ya Bu dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya ingin mendengarkan nih cerita dari Bu Nurul setelah melakukan rencana tadi. Dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Siap, Bu. Terima kasih atas waktu luangnya, Ibu, sudah mau mendengarkan permasalahan saya, sudah mau berdiskusi dan menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sus. Assalamualaikum. Ya, Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria betul nih Bu Sus. Alhamdulillah, Pak Min. Gimana tadi kucingnya Bu? Sudah berjalan lancarkah menurut Ibu? Alhamdulillah, sudah Pak Min. Sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Nah, Bu, tadi sudah berjalan lancar nih. Kira-kira setelah melakukan observasi tadi, Bu, apa kira-kira atau sedikit yang saya ingin tanyakan ke Bu Sus nih. Boleh Bu Sus ya? Boleh, Pak. Iya, sekedar ingin tahu saja, Bu Sus. Apa saja sih yang sudah didapat pada saat coaching tadi terkait dengan indikator keterpaian yang diinginkan, Bu Sus? Baik, Pak. Terima kasih. Tadi, alhamdulillah, selama coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali pemahaman dan potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri, Pak. Jadi seperti itu. Iya, Bu Sus. Jadi tadi Bu Sus sudah berhasil ya, Bu Sus ya, dalam melakukan proses coachingnya dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan saya nih Bu Sus yang sudah dilakukan. Ibu Sus sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta.
sudah sudah menanyakan tujuan, kemudian kepada kucingnya, kemudian sudah mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh kucing, kemudian juga Bu Sus sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi tindakan apa sekiranya ya yang bisa dilakukan dalam waktu-waktu dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya kapan akan dilaksanakan. Dan ada request juga rencana aksi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik ya dan sesuai dengan harapan coach. Betul ya Bu Sus ya? Betul, Pak. Iya, tadi sudah saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan Coach bahwa sudah fokus ya, sudah fokus terhadap kehadiran penuhnya, sudah aktif dalam kegiatan dan tentunya Ibu sudah menemukan kata kunci dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang diajukan oleh kuncinya. Luar biasa Bu, apa sudah Ibu lakukan ini untuk proses coaching ini? Mudah-mudahan Ibu ya sukses ke depannya, terus Kuci selalu mendapatkan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri dengan bantuannya Ibu Sus yang sudah dilakukan tadi yang luar biasa Bu Sus dengan mengarahkan dan seterusnya. Oh iya satu lagi Bu Sus kalau boleh saya tahu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Sus berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu Sus? Terima kasih, Pak. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Maaf nih Bu Sus agak terganggu karena kesehatannya kurang baik, mungkin cuaca ini agak batuk-batuk sedikit nih Bu Sus. Nah, jadi Tidak apa-apa, Pak. iya, jadi Bu Sus sudah melakukan tadi ya untuk berupaya lebih baik lagi, akan menggunakan kucing ini untuk alur titanya untuk lebih ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sus sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah sudah melakukan observasi dengan baik dengan menggunakan prinsip kucing dengan alur tirta. Sampai di sini dulu Bu Sus ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita akan bertemu lagi Bu Sus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.